Kan nggak terlalu ada urgensinya lewat terminal umum. Kalau saya kan sambil bekerja. Baik, Pak Dahlan kembali ke takdir ya Pak ya. Kalau takdirnya Pak Dahlan kan sudah oke Pak, terbukti gitu Pak. Mungkin agak Saya belum tahu susah. takdir saya berikutnya Belum apa. tahu. Sampai hari ini kan sudah sukses juga Pak. Bapak dikenal sudah cukup punya banyak uang gitu Pak, relatif kaya begitu Pak. Kok masih mau Pak jadi menteri Pak? Iya, aku sebetulnya juga nggak mau. Kan waktu itu Iya. kan saya juga menangis. Iya. Ngapain jadi menteri lagi? Saya pengen di PLN aja. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di PLN. Ya, tapi kan presiden itu kan kepala negara. Iya. Perintah dari seorang presiden sebaiknya jangan dilawan dan jangan ditolak. Apapun adalah kita sudah sepakat bernegara dan bersepakat punya kepala negara. Baik. Ya, kita harus tunduk apapun jalan kepala negara. Baik, Pak Dahlan termasuk orang yang menginspirasi banyak orang. Jadi bekerja sekeras Bapak, jadi seoptimis Bapak, bekerja lebih efisien lagi gitu di sebagai menteri Pak setelah dari Dirut PLN kemudian ke menteri. Sebenarnya Bapak yakin tidak sih Pak bisa memberikan perubahan walaupun sedikit di negara kita di saat orang lain sudah begitu negatif, prasangkanya buruk sekali Pak kayaknya Pak masa depan Indonesia. Saya harus percaya dan saya harus membuat orang percaya dengan sabar, dengan istiqomah, dengan ngotot, dan dengan tidak putus asa dan tidak henti-hentinya. Karena virus pesimistis itu menjalar begitu cepat, harus diimbangi dengan virus optimistis. Nah, saya ingin menyebarkan virus optimistis. Baik, Pak Dahlan Iskan, banyak saya menganggap Bapak bersih sekali Pak. Istri saya apalagi Pak memuja sekali sama Bapak walaupun nggak pernah ketemu Pak. Banyak orang bersih yang menolak untuk menjabat. Orang yang tidak mengenal yang bau-baunya tidak jelas itu Pak, di samping kanan kirinya biasanya nggak mau dijadiin apa-apa. Kok Bapak mau Pak? Ya, karena kalau semua orang tidak mau, terus siapa yang mau melakukan perubahan? Problem itu kan antara lain kan seperti waktu di PLN itu. Nah, kadang-kadang kan saya juga merasa tertantang. Ini citra PLN yang sarang korupsi, sarang permainan, itu kan ya kalau tidak ada yang masuk ke sana mengubah terus gimana, kan nggak bisa juga. Karena itu ya sudahlah, saniati aja, karena itu kan sering saniati, ini bagian dari ibadah, hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Walaupun itu berisiko Bapak tetap harus ngotot ya? Iyalah, karena kalau enggak kan nggak ada gunanya. Begitu mau ya harus ngotot, ngotot melakukan sesuatu. Kalau tidak mau ngotot, mendingan jangan mau dulu. Misalnya kalau saya tidak berbuat banyak di PLN, mendingan menolak aja dulu. Jadi begitu mau menjadi Dirut PLN waktu itu, ya harus mau melakukan perubahan, mau melakukan perbaikan apapun risikonya. Demikian juga ketika mau menjadi Menteri BUMN, ya harus melakukan sesuatu, lepas dari orang senang atau tidak senang, dan risikonya apapun. Karena kalau nggak mau menanggung risiko, nggak mau melakukan perbaikan, ya mendingan dulu ditolak aja. Ditolak aja sekalian gitu Pak ya. Di institusi manapun, di tempat kerja manapun, banyak orang yang sebenarnya ingin melakukan seperti apa yang Bapak lakukan, tapi takut sekali dengan konsekuensinya, daripada nanti ada konspirasi yang bisa dikatakan memfitnah dan yang lain-lain. Sebenarnya banyak orang juga yang khawatir loh, ini Pak Dahlan nanti bisa dicari-cari juga, entah benar entah tidak. Bapak tidak pernah takut sama sekali Pak resiko-resiko itu? Saya sudah perhitungkan, tetapi kan risiko terberat itu kan sudah saya lewati. Apa itu Pak? Mati. Oh iya, Kan 5 Pak, tahun yang lalu kan saya sudah divonis akan mati dalam waktu 6 bulan. Dan Bapak nggak mati waktu itu ya? Dan alhamdulillah diberi rahmat oleh Allah, bisa bertahan sampai hari ini, sehingga ancaman yang terburuk sudah saya lewati. Sehingga kalau orang itu sudah terancam mati terus kemudian tidak mati, saya kira yang lain-lain lebih ringan dari itulah. Baik. Atau mungkin itu religious experience, pengalaman agama yang pengalaman ya keagamaan. pasti Ya. Saya tumbuh, dibesarkan Ya. dan berada di lingkungan keluarga Muslim yang Taat itu, ya. sangat mendalam, sehingga pasti itu mempengaruhi saya. Kalau Dan baik juga kan, karena bersandar kepada agama itu kan bisa
bisa mengendalikan kerakusan, bisa mengendalikan nafsu baik juga. Pak Dahlan Iskan kalau dibilang ini kan sudah sampai puncak Pak, di atas rata-rata orang gitu, tapi Bapak masih bisa say hi. Tadi kita juga lihat Bapak ramah sekali dengan orang-orang yang di bawah. Itu perlu latihan nggak sih Pak? Kalau pakai latihan nanti malah tidak wajar. Oh gitu ya Pak ya? Malah seperti mengada-ada. Ya saya begitu dari dulu. Ya orang hidup apa yang mau dicari, kan sahabat. Termasuk masih melayani kami ini ya Pak ya? Ya kalau Anda saya dulu kan wartawan. Oh iya Pak ya, sama merasakan itu Pak ya? Ya pernah merasakan. Jadi sedapat mungkin dah. Iya Pak. Selama menunggu Mas Sofi dan Mas Rifki liputan dengan Pak Dahlan Iskan, saya di kantor harap-harap cemas. Semoga nggak ada trouble dan menunggu kabar dari mereka sampai malam. Tetapi di situ saya mengumpulkan informasi kemana Pak Dahlan Iskan pergi. Di dalam mobil itu dingin banget ya, tangan mulai kram, badan menggigil, ya udah pegel lah pokoknya. Secara posisinya itu udah susah banget buat nyuting, tapi berhubung menikmati pembicaraannya Pak Dahlan, ya itu semua jadi nggak kerasa, tahu-tahu selesai aja gitu. Beliau mengajarkan kepada kami untuk tetap konsisten dan menolak ketidakbenaran, tegas dalam mendukung kebenaran, dan apapun yang tidak benar ya kita say no, apapun resikonya. Pak Dahlan. Pak Dahlan Iskan, selanjutnya saya ingin Bapak lebih menjelaskan bagaimana cara kita tetap konsisten di saat kita yakin kita benar. Orang-orang beberapa meyakinkan kita benar, tetapi semakin tinggi pohon seperti Bapak itu kan anginnya tambah kencang. Angin yang nggak benar loh Pak. Jadi Bapak nggak pernah merasa gila gitu Pak ketika orang lain menganggap yang salah itu umum, yang benar itu justru salah begitu Pak. Itu yang saya kampanyekan belakangan, bahwa sebaiknya kita semua jangan membiasakan menerima ketika ada akal sehat, ketika ada pikiran sehat, ketika ada logika yang berbalik terbunuh atau diabaikan orang. Jangan sampai kita menerima itu sebagai kewajaran. Nanti lama-lama kita menganggap sesuatu yang benar itu menjadi aneh gitu. Nah, mungkin kenapa saya bisa ngomong apa adanya ya, saya tidak punya maksud apa-apa. Saya tidak katakanlah tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut kehilangan fasilitas, sehingga relatif bisa ya ngomong apa yang sebaiknya diomong, akal sehat apa yang harus ditegakkan, kebenaran apa yang harus dibela. Menurut saya relatif itu bisa dilakukan kalau kita tidak punya interest, tidak punya vested interest, dan tidak punya maksud tertentu. Tadi Bapak berbincang juga dengan pengusaha lele ya Pak ya. Itu kan mereka punya interest Pak, kira-kira Pak. Interest saya pengen lelenya berhasil dan yang lain-lain. Tapi ketika dia gagal, Bapak bilang ini calon pengusaha kalau mau mengulangi. Bagaimana cara kita katakan pengusaha? Kalau nggak salah Bapak juga mengatakan kalau pengusahanya banyak di Indonesia, negaranya maju banget nantinya Pak ya. Betul. Apa sih Pak yang dibutuhkan lagi? Bapak mau ngasih semangat apa ke pengusaha-pengusaha muda yang ada di Jawa Tengah Pak? Betul bahwa jumlah pengusaha di Indonesia ini belum cukup. Negara kalau mau maju jumlah pengusahanya harus mencapai persentase tertentu. Nah, kita belum. Karena itu perlu kita tumbuhkan pengusaha-pengusaha baru. Kalau pengusaha-pengusaha yang lama dibantu terus, nanti kan dia terus saja yang tambah besar. Nah, karena itu perlu ada pengusaha-pengusaha pendatang baru. Nah, itu dirintis mulai dari kecil, seperti tadi ternak lele. Saya terharu sekali karena seorang kuli yang biasanya
pasrah saja, ya sudahlah, hidup ini ya memang jadi kuli gitu. Tiba-tiba dia tertarik pengen berternak lele dan sudah dicoba. Kemudian hasilnya tidak seberapa memadai katanya, tetapi dia akan mencoba lagi dengan berharap hasil yang lebih baik, dan dia belajar dari pengalaman dia. Itu bibit pengusaha yang baik. Dan satunya tadi jauh lebih baik lagi karena dia pernah gagal, kemudian dia kembali menjadi kuli, kemudian ketika kembali jadi kuli dia terpikir lagi untuk mencoba lagi berternak lele, dan dia bertekad kali ini tidak mau gagal lagi karena dia sudah belajar dari pengalaman gagal di masa yang lalu. Itu bibit pengusaha yang sangat baik itu. Baik. Dari segi pengalaman memulai dia sudah punya pengalaman, dari segi kegagalan dia pernah mengalami kegagalan, berarti dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menyesal, mana yang harus disesali, mana yang tidak harus disesali, mana kesalahan dan mana yang tidak salah, bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahan. Dan kemudian dia balik menjadi kuli dan dia merasakan sesulit-sulitnya dulu jadi pengusaha lele, jadi kuli ternyata lebih sulit karena tidak merdeka. Walaupun Paling tidak gagal dan rugi itu, Pak, ya? Mereka benar-benar, dan dia mau mengulangi lagi berternak lele. Wah, itu calon pengusaha yang saya idam-idamkan. Baik. Ya. Pak Dahlan dulu kan juga pengusaha nih, Pak. Ya. Bapak dulu juga mengalami itu, Pak. Semua pengusaha pasti mengalami pernah ditipu orang. Pak Dahlan pernah ketipu, Pak? Ya, Orang pasti. sepinter Bapak tuh bisa ketipu. Semua pengusaha, tidak hanya saya. Lim Siu Leong pun pernah tertipu. Dan tertipu itu menjadi bagian yang sangat penting dalam perjalanan seorang pengusaha untuk mencapai sukses. Harus ketipu berarti. Harus pernah ketipu. Karena dengan ketipu, dan saya mungkin sering ketipu, berkali-kali ketipu. Iya. Sekarang Pak jadi menteri masih sering, Pak? Ya sering juga ketipu omongan anak buah, Oh gitu ya, Pak. ketipu omongan orang, masih sering. Tapi kan kita belajar terus. Yang penting jangan tertipu di tempat yang sama oleh orang yang sama untuk kedua kalinya. Jangan tertipu oleh orang yang sama di tempat yang sama. Di persoalan yang sama. Di persoalan yang sama untuk kedua kalinya. Nah, kalau itu, wah itu geblek itu kabarnya. Nah, karena dengan ditipu itu kita, dengan tertipu itu kita belajar memahami sifat orang. Baik. Sifat orang, mana orang yang bisa dipercaya, mana orang yang tidak bisa dipercaya. Dan bisnis itu atau pengusaha itu intinya kan jual kepercayaan, beli kepercayaan. Ya. Sehingga kalau kita tertipu, oh ternyata orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Ternyata omongan itu kalau terlalu enak juga nggak bisa dipercaya. Ternyata orang itu kalau bersikap membaik-baikkan diri, mensopan-sopankan diri, ternyata juga belum tentu baik. Nah itu semua adalah pelajaran yang bisa diperoleh ketika kita tertipu. Baik, jadi untuk pengusaha-pengusaha, nikmatilah ketertipuan itu. Dan belajar dari sana. Baik, belajar dari sana. Pak, kalau yang sudah sering, Bapak sudah bisa melihat polanya, orang bisnis harus gagal dan yang lain-lain. Tapi yang baru-baru mulai harus pernah gagal. Itu cara melapangkan dada untuk maju lagi. Tadi udah oke Pak, ada yang bangkit lagi. Tapi banyak loh Pak yang terpuruk kemudian. Tadi masih ada yang teriak-teriak, Bapak sempat dengar Pak di belakang itu Pak. Apa katanya? Ya misalnya kita rugi, kita ini. Jadi harapannya ketika gitu? ada menteri datang ya harusnya menyelesaikan semua masalah. Nggak mau, saya nggak mau begitu. Karena pengusaha yang baik itu harus bangkit dari dalam dirinya. Baik. Tidak karena dari luar.